Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saccang bane nakuceya dajja apampi iya citu etehi tihi thanehi gacche dewana santike hi. Berkata benar, tidak marah, memberi walaupun dimintai sedikit. Dengan tiga hal ini, seseorang tiba di kediaman para dewa. Dhammapada Kodawaga Namo Buddhaya. Pemimpin puja, ibu bapak sekalian, semoga dalam keadaan yang baik sehingga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Dan agar bisa mendapatkan manfaat, tugas ibu bapak adalah mengambil yang bagus, membuang yang jelek. Jadi saya ulangi, agar ibu bapak mendapatkan manfaat, yang bagus-bagus diambil, yang jelek-jelek dibuang. Tapi hanya di lantai 2 saja ya. Kalau turun, lihat rak sepatu, tadi Bantenya bilang, yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek sendal kiri saya jelek, harus itu ada sendal kiri yang bagus, harus daya, dah. Tapi kira-kira kalau seseorang itu berhasil dapat sendal yang bagus, ada kebahagiaan enggak? Hah? Masa? Atau saya ganti contohnya. Ada orang punya kesempatan untuk korupsi, enggak ketahuan siapapun. Ketika korupsi itu bahagia tidak? Masa? Belum pernah. Jangan pernah. Atau saya ubah lagi contohnya. Di sini baik-baik semua ya. Susah. Orang selingkuh, tidak ketahuan selingkuh. Mereka bahagia enggak? Betul enggak? Kan orang melakukan keburukan karena pengen bahagia. Dan orang merasa itu hal yang membahagiakan karena masih banyak pengotor batinnya.
Dan karena orang masih bodoh. Karena hanya orang bodoh yang menganggap keburukan adalah kebahagiaan. Dan ini memang kebahagiaan, tapi yang rendahan yang sangat berbahaya. Sehingga guru agung kita tidak menyarankan sama sekali. Karena di balik rasa bahagia yang sesaat itu, ada bahaya yang sangat besar mengintai di belakangnya. Belum urusan karma, belum urusan dinilai masyarakat, belum urusan hukum. Banyak sekali bahaya-bahaya yang mengintai. Makanya ada kebahagiaan lain. Kebahagiaan yang agak rumit, perlu upaya, tapi lebih aman. Yaitu kebahagiaan yang lahir karena memiliki sesuatu. Misal, punya mobil baru, bentuknya bagus, dilihat terus, dielus-elus, jangan sampai ada debu yang menempel. Ada kebahagiaan enggak di sana? Ada. Berapa lama? Oh, ada yang 3 hari, ada yang sebulan sudah membiasa, betul ya? Atau kemudian contoh yang lain, punya rumah baru, bentuknya bagus, dilihat terus, dielus-elus, jangan sampai ada debu yang menempel. Ada bahagia enggak? Berapa lama? Setahun sudah membiasa. Atau contoh yang terakhir deh, mumpung banyak yang muda-muda di sini. Punya pasangan baru. Wajahnya bagus. Dilihat terus. Dielus-elus. Jangan sampai ada debu yang menempel. Ada kebahagiaan enggak di sana? Berapa lama? Jangan dijawab. Karena pasangan bukan benda mati. Kalaupun dijawab, namanya cari mati. Nanti apalagi direkam ini. Tapi ada kebahagiaan ya. Tapi cepat menguap, cepat membiasa. Meskipun carinya susah payah. Makanya saya sebut ini kebahagiaan yang rumit. Apakah Sang Buddha melarang? Tidak, asalkan caranya fair. Tetapi resikonya ya begitu. Cepat sekali menguap, tidak pernah terpuaskan. Tapi ada loh kebahagiaan yang lebih sederhana. Carinya juga tidak susah. Bertahannya juga lebih lama. Mau tahu enggak? Cuman sedikit yang mau, nanti kita di sana aja diskusi. Jadi ini adalah kebahagiaan yang sederhana. Yaitu kebahagiaan yang lahir dari kualitas hati yang baik. Berupa 3 hal tadi. Kejujuran, kesabaran, dan kepedulian. Jujur, sabar, peduli. Kalau susah hafal, gampang. Disingkat saja. Jadi jus sapel. Betul enggak? Jujur. Sabar. Peduli. Disingkat itu aja. Kenapa ini disampaikan? Karena banyak orang menganggap kalau sudah lahir di keluarga yang sederhana, sudah menganggap ditakdirkan untuk menderita. Sudah begitu karmanya Bante. Betul.
Padahal buah karma hanya sebagian kecil penentu kebahagiaan kita. Masih ada hal lain yang jauh lebih penting dari buah karma itu, yaitu respon kita terhadap buah karma itu. Jadi buah karma itu hanya sebagai bahan olahan saja. Tidak selamanya bahan bagus, hasilnya bagus. Tidak selamanya bahan jelek, hasilnya jelek. Saya kasih contoh. Dulu, ketika saya sebagai perumah tangga, tiap malam sering bikin perkara di dapur. Kan ibu bapak sudah tahu ya penyakit saya apa? Nah, itu sudah pada tahu. Jadi saya dulu punya penyakit yang sangat akut, yaitu lapar. Laparan melulu. Tiap malam, kalau lagi lapar, saya bikin yang paling mudah dibikin. Nggak boleh nyebut merek loh. Nasi goreng. Karena paling gampang, apa aja itu dicampur. Nasi dicampur, garam dicampur, bila perlu ada apa, tikus dicampur juga. Nah, jadi bikin nasi goreng. Karena ibu saya tahu, anaknya itu suka bikin perkara di dapur, jadi dia sengaja tuh belanja bahan-bahan yang bagus, ditaruh di rak khusus di atas. Ini untuk anaknya masak. Kalau beliau sendiri lapar bagaimana? Beliau bikin juga, tapi pakai bahan seadanya. Beliau dulu tuh tukang masak, jadi hasil trim ya, wortel sisa, timun sisa, dibuang sayang. Jadi dibawa pulang tuh bahan-bahan sisa itu yang dipakai buat nasi goreng. Pertanyaannya, nasi goreng siapa yang lebih enak? Nasi goreng saya, apa nasi goreng ibu? Hah? Speechless saya. Jahat sekali. Tapi betul. Meskipun bahan beliau sederhana apa adanya, tapi karena jago ngolah, nasi goreng beliau jauh lebih bagus daripada punya saya. Kita lihat di sekitar kita. Banyak orang punya bahan terbaik dalam hidupnya. Lahir di keluarga yang kaya, sekolah juga sekolah yang paling elit. Kasih sayang tidak kurang dari orang tuanya. Tetapi karena salah bergaul, tidak kenal dharma, dia konsumsi narkoba, dia mabuk-mabukan, bahan-bahan terbaik dalam hidupnya tidak terpakai dengan baik. Bukannya jadi kebanggaan keluarga, dia malah jadi beban keluarga. Tapi di sekitar kita juga ada orang bahannya apa adanya. Buru-buru lahir di keluarga yang kaya. Kerja sambil kuliah dia itu. Sekolah juga sambil kerja. Karena untuk nutupin kesehariannya. Buru-buru dapat kasih sayang. Karena orang tuanya lagi sibuk besok anak saya makan apa. Tapi karena dia mengenal Dhamma, pergaulannya baik, di tengah orang yang tidak jujur, dia jadi orang yang jujur. Di tengah orang yang manja, pengen serba instan, dia jadi orang yang sabar, teguh, menghargai proses. Di tengah orang yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, dia sangat peduli pada sekitar. Kenapa? Karena tahu menderita itu tidak enak. Sehingga dia berupaya membantu sekitarnya semampunya. Jadi tidak selamanya loh, bahan jelek hasilnya jelek, bahan bagus hasilnya bagus. Maka kita perlu skill untuk mengolah itu dengan 3 tadi. Yang pertama, jujur, agar batin kita bahagia. Karena kalau kita mengucapkan kebohongan, itu harus ditutupi dengan kebohongan berikutnya.
Kemudian ketika bercerita harus ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. Dan itu membebani batin. Kemana-mana takut, kemana-mana tidak nyaman. Sehingga hal pertama yang harus kita miliki adalah kejujuran. Jujurlah pada siapapun, termasuk pada bocah kecil sekalipun. Jadi ada nih cerita. Karena sudah mulai serius wajahnya, saya alihkan ke cerita. Ada anak kelas 2 SD, sebut saja namanya Udin. Ada yang namanya Udin nggak di sini? Oleh karena itu saya kasih nama Udin. Biar nggak ada yang tersinggung. Jadi Udin ini tinggal bersama ibunya. Ketika berangkat ke sekolah, dia perlu naik angkot. Jadi sebelum berangkat sekolah, ibunya itu memasukkan bekal ke tasnya. Jadi sambil duduk, ibunya masukin bekal ke tasnya. Udin lagi lihat ibunya menyiapkan bekal, lihat tuh, rambut ibunya sudah mulai putih. Udin ngomong, "Bu, rambutnya ibu kok mulai putih? Kenapa, Bu?" Nah, ibunya Udin mau pakai kesempatan ini, tapi dikit bohong dia. "Iya, Udin, kalau Udin nakal, ibu jadi stres. Kalau ibu stres, rambutnya jadi putih," katanya. Aman ya? Aman ya? Yang ibu ini tidak tahu, Udin lagi liatin foto keluarga. Lihat foto neneknya dari ibunya putih semua. "Bu, kok rambutnya nenek putih semua? Berarti ibu lebih nakal dari Udin ya?" Kan rambutnya ibu dikit, putihnya itu nenek putih semua. Matang lah tuh. Karena canggung buru-buru dia. Udah masukin, Udin ini bisa aja. Nyetop angkot. Nah, nyetop angkot. Berhenti angkotnya. Naiklah tuh mereka berdua di depan. Nah, di depan naik. Kebetulan sopir angkotnya habis makan makanan yang membuat perutnya banyak gasnya. Jadi pengen buang angin, pengen buang gas, tapi nggak enak. Ada ibunya Budi, muda pula baru dikit ubannya. Tengsin bahasanya. Tapi pengen keluar nih angin. Gimana ya caranya ya? Sehingga tiap kali dia pengen buang angin, dipencet klaksonnya. Pura-pura kenal orang yang di sebelah, tot. Biasa teman, Bu. Tot, terus begitu. Pengen keluar lagi, pencet bel lagi biar nggak ketahuan kan? Lama-lama ibunya mulai curiga dia. Terus ngomong gini, "Pak, kalau nggak kepepet, jangan pencet klakson lah." Supirnya lagi bawa ini, kok kaget. "Kenapa, Bu?" "Iya, tiap kali Bapak pencet klakson, angkot ini malah jadi bau." Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, bisa saja kita menutupi kebohongan, tapi ada batas waktunya. Apalagi kita terus bersama orang-orang itu, lambat laun akan terkuak juga. Kata orang bijak, 3 hal yang sulit disembunyikan. Matahari, bulan, dan kebenaran. Jadi jujur pada siapapun, tidak usah berpura-pura menjadi orang baik. Dalam hal ini ya, konteksnya seperti itu. Lalu karena sudah malu ya, Pak sopir itu jadi buru-buru, pengen cepat-cepat sampai sekolah. Di depan ada traffic light, lampunya merah. Tapi karena sepi ya, dia injek gas, lewat. Dia nggak lihat ada polisi di depannya. "Stop Pak, stop Pak." Wah, minggir. "Pagi Pak, pagi." "Nggak lihat apa tadi lampu sudah merah?" "Lihat Pak polisi." "Terus kenapa kamu terus jalan? Kok nggak berhenti?"
soalnya tadi saya nggak lihat ada Pak Polisi. Orang itu akan jujur, akan baik kalau ada yang melihat ya. Kalau orang tidak ada yang melihat itu rasanya punya hak untuk berbuat buruk ya. Padahal sila termasuk kejujuran itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keselamatan kita sebetulnya. Bukan untuk siapa-siapa. Aturan lalu lintas, aturan apapun itu untuk kebersamaan, untuk keamanan bersama. Maka satu hal yang perlu kita miliki adalah jujur dan sungguh jujur. Karena kalau sudah bohong, di situ ada penderitaan. Karena kalau jujur, tidak ada beban batin. Tidak ada beban batin, penderitaan apa kebahagiaan? Kebahagiaan. Makanya perlu jujur. Selain jujur, kita perlu sabar. Tidak marah. Karena apa? Kemarahan itu hanya berupa kerugian saja. Karena sudah mulai serius contoh lagi nih ya. Tapi ini kisah nyata. Dulu ada dosen filsafat di universitas tertentu yang mengajar pada kami. Jadi dosen ini sangat unik ya, unik. Hobinya juga unik, dia hobinya bertani, berkebun, punya sawah juga. Jadi meskipun dosen itu modern begitu ya, tapi dia hobinya berkebun. Dan yang unik dari beliau adalah beliau menganggap pernikahan itu tidak wajib. Itu hanya kesepakatan masyarakat saja. Jadi dia memutuskan untuk tidak menikah. Memutuskan untuk single, bukan jomblo. Kalau single itu keputusan. Kalau jomblo itu keadaan. Beda. Jadi dia memutuskan untuk single. Tapi masyarakat tidak mau terima keputusannya dia. Mulai itu dibully kanan kiri. Jadi saking parahnya buliannya, suatu saat ketika dia menyabit, nah, pakai sabit, menyabit rumput untuk sapi-sapinya sendirian, teman sekolahnya datang, mencerca dia, meledek dia. Coba saja kamu punya pasangan, kan tidak sendiri. Sekarang nyabit sendiri. Mungkin di rumahnya cuci baju juga pun sendiri. Masak. Itu ada lagunya itu. Tapi tidak apa-apa dosennya ini. Ada satu kalimat yang membuat dia terpancing. Jadi selama dia diledek begitu, ada satu kalimat begini. Kamu tidak menikah, apa jangan-jangan kamu tidak suka perempuan ya? Kata-katanya itu menusuk langsung ke relung hatinya. Dia pengen juga menusuk hati orang itu. Di tangan kanannya ada celurit. Dia pengen sekali menitipkan celurit ini di dalam jantung orang itu. Tangannya sudah bergetar, pengen melayang sudah, dia cerita begitu. Ini true story. Kasihan loh posisinya dia tuh. Malah ketawa. Jadi tangannya bergetar. Tapi dia diam. Dia ingat ajarannya Sang Buddha. Ketika lagi emosi, jangan mengambil keputusan apapun. Dia lalu cerita, seandainya saya tidak menahan diri saya tidak mungkin bisa mengajari kalian sekarang di sini. Saya pasti sudah di penjara, mengajari diri saya sendiri tentang arti kesabaran. Luar biasa ya. Jadi meskipun agak geter ya, nggak apa-apalah.
Yang penting nggak nitip aja itu celurit di jantung temennya itu. Seandainya dia tidak bisa memiliki kesabaran, pasti dia sudah di penjara, susah punya kesempatan untuk jadi dosen. Kalau sudah jadi residivis, betul ya? Sehingga kita perlu bersabar. Kalau dapat ucapan yang tidak menyenangkan, dapat situasi yang tidak menyenangkan. Tapi Bante, nah, biasanya kan tapi Bante, nah, orang itu tidak sabar karena tidak tahu bahwa segalanya ini sedang berproses, Ibu Bapak. Apa yang mungkin sekarang itu dianggap sebagai kerugian, bisa jadi itu adalah awal dari keberuntungan. Dan apa yang sekarang dianggap keberuntungan, bisa jadi itu adalah awal dari kehancuran. Abstrak kan? Filsafat sekali kan? Saya kasih contoh. Cerita ini terkenal sekali di Tiongkok. Saking terkenalnya makanya saya kasih bumbu-bumbu dikit lah ya. Pada suatu hari di Tiongkok sana ada petani miskin. Saking miskinnya dia hanya punya aset rumah sederhana, seekor kuda putih, dan seorang anak yang masih remaja. Petani ini sangat sayang pada kuda putihnya. Karena bentuknya bagus, dilihat terus, dielus-elus. Tapi betulan bagus ini kuda putih ini. Sampai suatu saat ada saudagar kaya datang ke desa itu, kecantol dengan kuda putih itu. Pengen punya kuda putih itu ditawar. Ini saya kasih bumbu sedikit. Ditawar 4 miliar. Kalau ibu bapak nggak punya apa-apa, cuman punya rumah sama kuda, kudanya ditawar 4 miliar, dijual nggak? Dijual. Oke. Fair enough. Fair. Tapi petani ini sangat sayang pada kudanya. Dia tidak mau melepas kudanya. Tetangganya ribut. Udah mah miskin, melekat pula pada kudanya. Coba itu dijual, jadi kaya dia. Petaninya ndak marah, cuman jawab satu kalimat pendek. Ya demikianlah adanya. Lalu besoknya, petani buka kandang kuda, kudanya hilang. Siapa yang ribut? Tetangganya. Sudah dikasih tahu, coba saja kemarin itu dijual. Kaya raya, sekarang tidak punya apa-apa, kuda pun hilang. Petani itu cuma jawab satu kalimat. Demikianlah adanya. Lalu 1 minggu kemudian, kudanya balik. Udah pernah dengar ya? Bawa kuda lain. 5 ekor pula. Oh, siapa yang ribut? Tetangganya. Udah mulai bisa mengikuti. Tetangganya ribut. Wah, kamu beruntung ya. Sekarang punya 6 ekor kuda. 6 kali 4 berapa ya? 24 miliar. Aduh. Kekayaan orang udah dihitung itu. Terus petaninya jawab apa? Demikianlah adanya. Lalu namanya kuda liar ya. Anaknya suruh ngelatih. Ketika ngelatih, ditendang, kakinya patah. Siapa yang ribut? Tetangganya ribut lagi. Tuh kuda-kuda ternyata bawa sial itu. Sekarang anakmu patah kaki, gimana itu? Susah itu ngobatinnya. Siapa yang bantu kamu nanti? Petaninya jawab, demikianlah adanya. Lalu ada pengumuman ibu bapak dari kerajaan. Pengumuman. Semua anak muda wajib militer. Karena negeri kita diserang. Kecuali yang sakit.
Siapa yang ribut? Ah. Aduh, beruntung sekali. Anakmu kakinya patah. Petaninya jawab apa? Ah, ibu bapak sekalian. Kuda yang hilang, kerugian apa keberuntungan? Kerugian pada saat itu. Kuda yang balik, kerugian apa keuntungan? Keuntungan pada saat itu. Anak yang patah kaki, keuntungan apa kerugian? Hmm? Kerugian. Bagus. Karena di tempat lain jawabnya, keuntungan Bante. Saya tantang, coba patahin kaki anakmu, mau enggak? Enggak mau Bante. Karena kita tidak tahu bahwa semuanya itu sedang berproses. Kita gampang sekali emosi. Kita gampang sekali marah. Padahal semua itu proses. Proses menuju pendewasaan batin. Baik yang datang kebaikan maupun keburukan, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Makanya itu kita perlu kesabaran. Sabar artinya apa? Punya penahanan diri, menahan gejolak batin dengan penuh pengertian. Kan kemarin sudah dibahas sedikit ya. Makanya selain jujur, harus juga sabar. Setelah orang itu jujur, setelah orang itu sabar, baru mestinya dia peduli. Bentuk peduli yang paling kasar itu apa? Berbagi. Berbagi apa yang dimiliki. Kalau punya dana ya berbagi dana. Kalau punya tenaga ya berbagi tenaga. Dan yang namanya berbagi ini, yang dinilai itu adalah ketulusannya. Dan ketulusan itu tidak bisa dilihat dari ciri luaran. Sangat susah kita melihat ketulusan dari tampak luaran. Mulai abstrak kan? Contoh lagi tentang peduli, yaitu berdana. Kan umat Buddha sangat dikenal itu karena murah hati, betul ya? Kalau ada kegiatan itu dana pasti nomor satu. Sehingga ada banyak kebiasaan di tiap wihara itu, setelah acara semacam ini ada dana paramita. Di sini ada enggak? Oh, kalau di tempat lain itu pakai kantong kain biasanya. Oh, sama. Oh. Nah, jadi suatu hari ini diceritakan oleh salah satu Bante. Saya tidak mau sebut namanya, nanti dituntut nanti saya. Jadi satu Bante cerita, setelah acara semacam ini kan ada kegiatan dana paramita tuh, kantongnya itu disebar begitu ya. Ada satu pemuda, pakaiannya necis. Tahu necis ya? Nah, necis itu rapi lah ya, bagus. Ya tampaknya orang kaya lah ya. Dia duduk di baris nomor 2. Kemudian dia bawa tas yang tebal. Enggak bawa tas dia. Hanya untuk menggambarkan situasi. Jadi dia pakaiannya necis. Dia bawa tas tebal. Dompetnya juga tebal sekali. Ketika dana paramita, kantong ini disebar. Pas giliran dia, bukan Bapak ya. Pas giliran dia, lama sekali. Karena tasnya tebal susah dibuka itu. Cari dompet, buka. Ces! Sampai bunyi. Dibuka. Bingung dia pilih warna dia. Yang paling tinggi apa warnanya? Oke. Yang paling rendah? Hijau kekuningan. Sepakat dulu lah. Abu-abu. Oh ya sudah. Yang merah? Enggak. Yang kuning ada enggak? Yang kuning enggak. Yang biru? Enggak juga. Kayaknya yang netral itu warna abu-abu.
Jadi dia ambil yang warna abu-abu, ditaruh. Tapi mau kasih ke yang lain, tiba-tiba di belakangnya ada yang nepuk pundaknya. Bapak-bapak tua lusuh, pakaiannya sederhana, ngasih yang warna merah segepok. Kaget dia. Iya, saling-saling gitu. Dimasukin ke dalam kantong itu. Kantong itu kemudian disebarkan. Wah, pemuda itu langsung terinspirasi. Pakaiannya biasa saja loh. Tua juga. Banyak sekali dana. Warna merah pula. Bukan endorse partai. Lalu dia karena terinspirasi pengen ngobrol dengan kakeknya. Kek, luar biasa kek. Tadi benar segitu berdana. Lalu kakeknya jawab, anak muda. Suara kakek-kakek kan. Gimana suara kakek-kakek? Anak muda. Tadi kakek mau ngomong, itu uangnya anak muda jatuh. Tapi anak muda langsung masukin. Bagus, banyak sekali dana anak muda. Dilihat kantongnya udah jalan jauh. Pingsan dia tuh. Ya. Jadi tidak bisa kita lihat ya. Keikhlasan itu dari pakaian, dari jumlah tidak bisa. Karena itu perihal batiniah, Ibu Bapak. Jadi kalau berdana, kalau berbagi itu yang penting ketulusan. Maka dengan 3 hal tadi, Ibu Bapak. Dengan jus apel, jujur, sabar, dan peduli, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bisa bertahan lebih lama. Bahkan ada jaminan tuh di Dhammapada yang tadi. Sacang bane nak kujeya. Daja apampi ia citu. Sacang bane artinya berkatalah yang benar. Nak kujeya, jangan marah. Daja apampi ia citu. Berbagilah walaupun sedikit. Etehi tihi tanehi, dengan 3 hal ini gacede wana santiki, tibalah di alam para dewa. Jadi semoga dengan uraian ini bisa jadi bekal ya bagi kita semua. Kita senantiasa minum jus apel tiap hari. Jujur, sabar, peduli. Karena itulah kebahagiaan yang sederhana. Makanya banyak orang ngomong tuh, bahagia itu sederhana. Itu judul uraian malam hari ini. Ya, saya tutup dengan sabi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.